Ternyata ada yang menangis, teman-teman. Antarkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan Kak Fafa Family Channel. Di sini teman-teman akan ditemani oleh abinya Askari. Askari hari ini tidak bisa ikut ya, karena masih sekolah. Untuk buat videonya ini dibuat pagi jam 9. Jadi cukup Abi saja mungkin yang menemani teman-teman. Hari ini kita akan bercerita dan Abi akan membacakan cerita tentang sebuah buku yang berisi buku bergambar tanpa tulisan. Biasanya buku ini diceritakan untuk anak-anak usia PAUD atau usia 2 tahun yang sudah cukup memahami kalimat dari orang tuanya. Oke, ayah bunda juga boleh untuk diperlihatkan video ini kepada Ananda di rumah yang berusia 2, 3, atau 4 tahun. Judul kali ini adalah Thank You Train, atau dalam bahasa Indonesia mungkin terima kasih kereta. Cuma train ini lebih ke nama ya, jadi bukan arti sebenarnya train itu adalah kereta, tetapi train sebagai nama. Ini adalah buku cukup lama sebenarnya yang dimiliki oleh keluarga Kofafa, jadi udah terlihat agak lusuh. Ini sudah sejak Askari mungkin usia 2 tahun ya untuk buku ini, dan sekarang sudah TK Askari. Tapi tidak ada salahnya untuk buku ini kita baca. Ayo kita mulai. Thank you Train. Terima kasih Train. Pagi itu Train berkeliling-keliling rumah milik keluarga Andi. Train berkeliling-keliling sendiri sampai tiba saatnya Train bertemu dengan teman-temannya yang sedang terlihat capek. Train pun berkata, "Hai teman-teman, apa kabar kalian? Kenapa kalian terlihat capek dan sangat berantakan ada di sini?" Kemudian boneka badut menjawab, "Ya Train, hari ini kami lelah sekali. Dari tadi malam kami dipakai bermain Andi. Tapi Andi lupa tidak membereskan kami dan langsung pergi begitu saja. Kami ingin pulang, tetapi rasanya kami sudah capek dan sangat jauh," katanya. Kemudian boneka beruang biru pun menjawab, "Iya, kami sangat capek sehingga kami tadi malam tidur di sini." Setelah itu, Train pun menjawab, "Tidak apa-apa teman-teman, begini saja, kalian aku antarkan pulang. Kalian naiklah ke punggung gerbongku satu persatu, tapi hati-hati ya, nanti aku antar kalian ke rumah masing-masing." Si boneka anjing menjawab, "Benarkah Train? Oke, aku mau ikut. Bagaimana teman-teman? Ya, ya, ya." Kemudian mereka pun akhirnya melompat satu persatu ke atas punggung Train. Train kemudian berjalan. Tiba saatnya Train sampai di tujuan pertama, yaitu rumah buku dan rumah bola. Di sana, bola-bola terlihat senang karena mereka sudah sampai di rumah. Mereka pun melompat dari punggung si Train. "Hati-hati teman-teman untuk melompatnya, jangan sampai kalian jatuh menggelinding." "Oke." Dimulai dari si boneka besar. Dimulai dari bola besar. Dia melompat. Tuing. Kemudian boneka pink. Tuing. Kemudian bola kuning. Tuing. "Terima kasih Train," kata bola-bola itu dari keranjang mereka. Tak lupa, teman-teman buku pun melompat ke rak buku masing-masing. Mulai dari buku merah, wing, buku pink, wing,
dan buku biru. Puing! Semua teman-teman yang telah diantarkan pulang, baik buku maupun bola, mereka mengucapkan terima kasih kepada Try. Terima kasih Try, terima kasih. Hati-hati di perjalanan. Kemudian teman-teman yang berada di gerbong pun mengucapkan selamat tinggal, sampai bertemu lagi. Dadah, dadah. Kemudian Try melanjutkan perjalanan bersama para boneka. Tibalah saatnya mereka sampai di rumah boneka. Di rumah boneka ternyata boneka babi, boneka beruang biru, boneka anjing telah ditunggu sejak tadi malam oleh boneka babi, boneka kura-kura, dan juga boneka bebek. Tapi lihatlah teman-teman, boneka babi dan boneka kura-kura masih tertidur pulas. Mereka tidak tahu bahwa teman-temannya udah pulang. Mungkin tadi malam mereka menunggu sangat lama hingga larut malam. Ketika sampai, tak lupa boneka badut, boneka beruang biru, boneka anjing pun mengucapkan salam perpisahan kepada Try. Terima kasih Try sudah mengantarkan kami. Oke teman-teman, kalian beristirahatlah di rumah. Jangan sampai kalian tidak beristirahat, nanti kalian akan capek. Kemudian datang si boneka bebek. Kuek, kuek, kuek. Oh, teman-teman udah pulang. Terima kasih, Try. Kau mengantarkan teman-temanku. Ayo, sini istirahat, istirahat. Para boneka pun akhirnya istirahat. Try pun mengucapkan ucapan selamat tinggal. Selamat tinggal, sampai ketemu lagi. Dan Try pun melanjutkan perjalanan. Tut, tut, tut. Kemudian Try pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, si Try mendengar suara yang aneh dari belakang. Ternyata ada yang menangis, teman-teman. Antarkan aku pulang, antarkan aku pulang. Try pun kaget. Suara siapa itu di belakang? Try kemudian menengok ke belakang. Oh, ternyata masih ada teman cangkir yang belum diantar pulang. Ayo Try, antarkan aku pulang. Oh, maaf teman cangkir. Cangkir kecil, aku tadi tidak melihatmu. Maaf ya. Oke, aku akan mengantarkanmu segera. Tapi sudah hilang menangismu. Aku akan mengantarkanmu. Aku janji, kata si Try. Baiklah. Kemudian si cangkir pun terdiam. Dan Try melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Try pun sampai di rumah si cangkir kecil. Di sana ternyata si cangkir kecil sudah ditunggu oleh Ibu Teko. Dari mana saja kamu nak? Dari tadi malam tidak pulang-pulang. Ibu sangat khawatir. Bahkan ayahmu pergi mencarimu sampai hari ini belum kembali. Ibu, maafkan aku. Tadi malam Andi membuat susu. Kemudian setelah itu Andi langsung pergi, tidak mengambilkanku, tidak mengembalikan aku. Bagaimana aku bisa pulang? Alhamdulillah ada Try yang mengantarku pulang. Terima kasih Try sudah mengantarkan si cangkir kecil. Tidak apa-apa, tenang saja, kata si Try. Kemudian si cangkir kecil pun masih menangis, bilang ke ibunya, Ibu, ayo tolong mandikan aku, badanku lengket semua. Masih ada bekas susu tadi malam. Kalau tidak dibersihkan, bisa-bisa aku nanti disemuti, katanya. Oh baiklah, ayo ibu antar ke kamar mandi. Kita akan mandi di sana sampai bersih agar terlihat mengkilat di cangkirmu. Maaf, kata si Try. Aku pulang dulu ya. Kau sudah bertemu dengan ibumu. Lain kali jaga diri baik-baik. Terima kasih Try. Dadah. Assalamualaikum. Cerita pun selesai. Hikmah apa yang bisa diambil dari cerita ini ya teman-teman? Ayo, apa? Nah, yang perlu diingat adalah ketika teman-teman sedang bermain di rumah, bermain di sekolah, atau bermain dimanapun itu, dan menggunakan mainan, entah itu boneka, entah itu bola, entah itu Lego, ataupun mainan yang lain, harus bertanggung jawab untuk membereskan. Karena apa? Karena ada hal penting kalau tidak dibereskan yang akan terjadi.
1. Mainan itu akan membahayakan. Coba bayangkan kalau ada Lego berceceran, kemudian ibu kalian sedang berjalan menginjak Lego, kakinya akan sakit, ibu tidak jadi bisa membantu, tidak jadi bisa menyiapkan makanan, tidak bisa memasak, tidak bisa mengantar ke sekolah, dan lain-lain. Kemudian boneka, kalau boneka kita tinggal sembarangan, lama-lama boneka itu ada debunya. Nah, nanti kalau ada debunya, kotoran yang masuk ke dalam boneka ketika kita main akan menempel pada tangan kita akan ada bakteri dan kumannya, sehingga kalau setelah main boneka harus segera dikembalikan. Begitupun dengan mainan-mainan lainnya. Oke, segitu saja cerita dari Abi. Sampai ketemu di cerita buku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.